Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harifat Al-Muwaffaq, NIM I0111911148 dari kelompok 1 Ilmu Tanaman Pakan, asal daerah dari Kabupaten Bone. Rumput gajah atau Penicetum purpureum. Rumput gajah berukuran besar, bernutrisi tinggi, yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, dan gajah, dan memiliki kandungan zat gizi yang terdiri dari 19,9 bahan kering dan protein serta lemak. Rumput belulang atau Eleusine indica. Rumput belulang adalah sejenis tumbuhan yang dapat dikendalikan secara manual maupun menggunakan herbisida. Rumput belulang hidup terestrial. Batang tumbuh ini datar dan tidak berbulu. Akar rumput belulang termasuk ke dalam akar serabut. Daun tumbuhan ini berwarna hijau dengan panjang lebih dari 2 cm. Rumput teki atau Cyperus rotundus. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai 140 cm. Daunnya tumbuh dengan 3 jejaran dengan panjang 5-20 cm. Batangnya memiliki penampang segitiga yang tumbuh tajam ke atas. Rumput Rhodes atau Chloris gayana. Rumput Rhodes atau disebut rumput Chloris gayana merupakan jenis rumput yang tergolong unggul dan sifatnya tumbuh sepanjang tahun. Rumput Rhodes memiliki ciri-ciri tumbuh dengan cara stolon membentuk hamparan, sistem perakaran kuat, batang bercabang lebat, dan memiliki daun halus, tidak berbulu. Dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut. Rumput pahit atau Paspalum conjugatum. Tanaman ini hidup menahun yang banyak tumbuh di lahan pertanian sebagai gulma. Tanaman ini sangat mudah ditemukan di Indonesia karena beriklim tropis. Lamtoro atau Leucaena leucocephala. Lamtoro merupakan salah satu leguminosa, pohon yang mengandung protein tinggi dan karotenoid yang sangat potensial sebagai pakan ternak non-ruminansia seperti unggas di daerah tropis. Orok-orok atau Crotalaria triflorum. Orok-orok merupakan tanaman leguminosa yang dapat digunakan sebagai tanaman penutup tanah. Orok-orok dapat ditanam sebagai pengendali gulma yang ditanam bersamaan dengan tanaman jagung. Ercis atau Arachis pintoi. Di dalam kacang ercis terdapat protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Oleh karena itu, kacang ercis baik dikonsumsi bagi orang yang menjalankan diet. Kayu Jawa atau Lania coromadelica. Kayu Jawa dapat tumbuh hingga 25 meter. Permukaan batang berwarna abu-abu sampai coklat tua. Pohon ini memiliki banyak kegunaan seperti antiseptik yang dihasilkan dari ekstrak daunnya. Laplap atau Laplap purpureus. Biji kacang komak memiliki kandungan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, dan energi. Kangkung atau Ipomea repatans. Di dalam kangkung terdapat kandungan seperti vitamin A, B, dan C serta berbagai mineral, terutama zat besi yang berguna bagi kesehatan. Daun kelor atau Moringa olivera. Tinggi tanaman ini mencapai 10 meter, berbatang lunak dan rapuh. Daun kecil berbentuk bulat telur dan tersusun majemuk. Ubi kayu atau Manihot utilissima. Ubi kayu mengandung banyak gizi seperti kalori,
air, fosfor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, dan protein. Mangga atau Mangifera indica. Buah mangga pada dasarnya merupakan golongan buah rendah kalori. Dalam mangga terdapat beraneka nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin A, C, dan E. Pisang atau Musa paradisiaca. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Putri malu merambat atau Mimosa pudica. Putri malu ini berukuran tinggi 0,3 sampai 1,5 meter dan tumbuhnya liar di pinggir jalan atau di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Tahi ayam atau Lantana camara. Tanaman ini memiliki tinggi 0,4 sampai 1 meter. Bunga tahi ayam mempunyai khasiat obat tradisional dan telah digunakan oleh banyak masyarakat. Jonga-jonga atau Chromolaena odorata. Gulma ini dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan produksi tanaman dan dapat menghasilkan nilai hara yang lebih tinggi. Putri malu tegak atau Mimosa indica. Memiliki daun majemuk, ujung daun runcing, pangkal daun rumpang, tepi daun rata, pertulangan daun menyirip. Pungpurutan atau Urena lobata. Tanaman ini memiliki efek terapi. Pulutan dimanfaatkan untuk pengobatan malaria, pendarahan, dan radang.